Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari Lampung.id dengan headline Asik pesta sabu, dua warga Gedung Meneng Tulang Bawang gak sadar diciduk polisi. Dua orang warga Kecamatan Gedung Meneng diciduk aparat Polres Tulang Bawang karena menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba jenis sabu. Keduanya yakni TI 30 tahun dan AI 32 tahun. Mereka sama-sama berprofesi sebagai nelayan dan warga kampung Gedung Bandar Rahayu, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. Kasat Narkoba Polres Tulang Bawang, AKP Yofi Haryadi mengatakan bahwa penangkapan keduanya merupakan hasil penyelidikan di Kecamatan Gedung Meneng. Aparat kepolisian mendapat informasi bahwa ada sebuah rumah di wilayah tersebut sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba. Pada hari Senin, 13 Januari 2025 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat, petugas kepolisian melakukan penggerebekan di rumah tersebut. Ternyata benar, di lokasi polisi menangkap dua orang pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Iya benar, mereka ditangkap saat sedang menghisap narkoba jenis sabu di sebuah rumah di Kampung Gedung Bandar Rahayu, kata AKP Yofi, Senin 20 Januari 2025. Perwira dengan balok kuning 3 di pundaknya itu mengungkapkan, saat ini para pelaku telah ditahan di Mapolres Tulang Bawang dan akan dikenakan pasal 114 ayat 1 Jungto, pasal 132 ayat 1 subpasal 112 ayat 1 Jungto, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dua nelayan tersebut terancam dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah. Pada kasus ini, polisi turut menyita barang bukti pipa kaca pirek yang masih berisi narkoba jenis sabu, alat hisap sabu bong yang terbuat dari botol plastik warna hijau, dan plastik klip kecil kosong bekas narkoba. Baik pemirsa, terbalik informasi selanjutnya dilansir dari sumek.id dengan headline Kasus pencabulan tukang pijat di Ogan Ilir, penasihat hukum ajukan pembelaan pekan depan. Dari Kayu Agung melaporkan, kasus pencabulan yang terjadi di Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, dengan terdakwa M. Zarub 61 tahun untuk sidangnya kembali akan digelar pekan depan. Sidang untuk terdakwa yang kesehariannya sebagai tukang pijat atau tukang urut bakal digelar di Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan agenda pembacaan pembelaan dari penasehat hukumnya. Hari ini belum bisa dibacakan pembelaan untuk terdakwa M. Zarub, jadi pembelaan untuk terdakwa atas tuntutan jaksa penuntut umum dibacakan pekan depan, ungkap Septiani SH selaku penasihat hukum terdakwa, Senin 20 Januari 2025. Diberitakan sebelumnya, terdakwa M. Zarub 61 tahun kasus pencabulan tukang pijat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kayu Agung dituntut oleh jaksa penuntut umum Ridho Haryawan Prabowo SH selama 1 tahun dan 10 bulan denda 250 juta dan subsidiar 3 bulan penjara. Di mana surat tuntutan untuk terdakwa ini dibacakan dalam persidangan secara tertutup Senin 13 Januari 2025. Pada persidangan untuk terdakwa itu, penasihat hukum terdakwa Septiani SH memberikan substitusi kepada Posbakum Pengadilan Negeri Kayu Agung Novi Yanto SH. Usai persidangan, istri terdakwa, Ida Laila saat dibincangi mengatakan, dengan telah disampaikan tuntutan oleh jaksa dalam persidangan terhadap terdakwa, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum. Tadi, Bapak sudah dibacakan tuntutan oleh jaksa. Atas tuntutan itu kami serahkan kepada penasihat hukum dan akan melakukan pembelaan secara tertulis pekan depan, jelas Ida, Senin 13 Januari 2025. Terungkap terdakwa M. Zarub 61 tahun yang merupakan seorang tukang pijat di Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir didakwa kasus pencabulan. Persidangan untuk terdakwa M. Zarub 61 tahun digelar di Persidangan Negeri Kayu Agung dengan agenda akan mendengarkan keterangan saksi Senin 23 Desember 2024. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Koran ini. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.